pakaian adat setempat. Jadi hanya kain dan ikat kepala gitu. Waktu itu Mas Wanda ini ditarik oleh temannya. Jadi tarik. Kuwi diulati sik, wong apa dudu. Ya, selamat malam Jejak Kembara TV. Pada malam hari ini saya akan kembali lagi bercerita tentang pengalaman mistis yang terjadi di Gunung Rinjani. Pada cerita ini dialami oleh teman mendaki kita yang bernama Wanda. Waktu itu Mas Wanda ini mendaki Gunung Rinjani sekitar tahun 2014 di bulan Mei. Waktu itu rombongan Mas Wanda ini berjumlah 11 orang. Jadi bisa dikatakan rombongan yang tidak sedikit ya, karena jumlahnya lebih dari 10. Mereka berencana untuk lintas. Jadi naiknya lewat Sembalun dan turunnya lewat Senaru. Lah, kejanggalan atau gangguan mistisnya itu mulai terjadi pada saat mereka turun. Jadi gangguan gaibnya ini terjadi pada saat mereka turun via Senaru itu. Mas Wanda dan teman-temannya ini mengaku bahwa pada saat mereka sampai di pos 2 ini sudah terjadi gangguan, teman-teman. Jadi pada saat mereka posisi turun di Senaru itu memutuskan untuk ngecamp di pos 2 ini. Terus mereka mengalami gangguan gaib berupa alat-alat masak yang dibawa oleh kelompok ini itu berserakan, jadi terbang berserakan tidak karuan gitu. Padahal di situ memang angin lagi tidak kencang, dan menurut pengakuan Mas Wanda ini, dalam satu tenda itu 4 orang ya, dalam satu tenda 4 orang ini semuanya heran, loh kenapa kok alat-alat masaknya bisa terbang sendiri gitu loh, teman-teman. Jadi berantakan sendiri, entah itu siapa yang menggerakkan kita juga tidak tahu. Nah pada saat itu karena sudah sampai di pos 2, Wanda dan teman-temannya ini memutuskan untuk mendudah tenda. Dari tenda dicopot dan mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan karena ya terjadi gangguan itu. Gangguan tidak berhenti sampai di situ ya. Setelah mereka lepas dari pos 2 itu, salah satu rombongan dari teman Mas Wanda ini mengaku pada saat sampai di 2 pohon besar itu, kan ada di Darus Senaru itu ada 2 pohon raksasa yang bentuknya seperti orang ngangkang. Jadi seperti kaki raksasa gitu yang ngangkang kayak gitu. Pada saat di situ teman dari Mas Wanda ini mengaku melihat sosok berwajah perempuan, tetapi bentuknya laki-laki, tapi tubuhnya itu tubuh laki-laki, tapi wajahnya perempuan. Ya, ini memang sesuatu yang mustahil ya, ketika posturnya tinggi tegap kayak gitu, tetapi wajahnya perempuan. Itu gangguan yang kedua yang terjadi. Terus teman dari Mas Wanda ini, rombongan ini ya
tidak menggubris lah, mereka tetap jalan karena memang kondisi turun ya. Kondisi turun itu pasti sudah sangat lelah, sangat capek, dan secara psikologis memang ya tahu sendirilah teman-teman ketika melakukan turun gunung. Dan setelah mereka memutuskan untuk lepas dari pos 2 ini, perjalanan ke pos 1, sebelum sampai ke pos 1, jadi termasuk pos bayangan ya, bisa dikatakan pos bayangan, Mas Wanda ini mengaku melihat rombongan entah itu orang atau makhluk alam lainnya berjumlah lebih dari 50 orang itu. Jadi jalan rombongan kayak gini, jalan rombongan menyeberangi jalur ini, jalan setapaknya, dan mereka lewat di tengah jalurnya itu. Lah, pertama memang Mas Wanda ini kaget, sempat tidak percaya. Jadi sekitar jaraknya 10 meter gitu ya, Mas Wanda ini terheran-heran, itu orang apa bukan ya, karena memang banyak sekali, bisa dikatakan malah lebih dari 50 orang, dan semuanya itu menggunakan pakaian adat setempat. Jadi hanya kain dan ikat kepala gitu. Waktu itu Mas Wanda ini ditarik oleh temannya. Jadi tarik, kuwi diulati sik wong apa dudu. Dalam bahasa Indonesianya, coba itu dilihat dulu, itu orang apa bukan itu, karena yang melihat ini bukan cuma Mas Wanda ternyata. Jadi rombongan ini ternyata terpisah menjadi 2 bagian. Satu bagian yang depan, yang satunya bagian yang belakang. Dan Mas Wanda ini termasuk bagian yang belakang itu tadi. Dan ketika melihat rombongan orang yang memakai busana adat itu, semua pasti terkaget-kaget, semua pasti kaget dan merasa bertanya-tanya itu apakah manusia atau bukan itu. Dan setelah ditunggu selama kurang lebih 20 menit, barisan rombongan tadi hilang. Jadi barisan di posisi terakhir itu sempat nengok gini ke arahnya Mas Wanda dan teman-teman, dan tersenyum. Dia mesem gitu. Pada saat itu mereka tambah kaget dan tambah takut juga. Langsung Mas Wanda dan rombongannya ini memutuskan untuk lari ya. Mereka lari terus. Setelah yang penting meninggalkan tempat itu agak jauh dulu gitu. Dan mereka lari. Setelah selang berapa meter gitu, mereka terus mencoba istirahat dulu dan mencoba menenangkan diri mungkin ya. Kemudian setelah menenangkan diri, mereka mengambil keputusan juga mendirikan tenda di situ. Pada saat sudah istirahat itu sekalian mendirikan tenda. Dan gangguannya memang tidak berhenti di situ. Ketika di pos bayangan itu, setelah mereka mendirikan tenda, itu terdengar lagi suara semacam kayak kendang, dangdung kayak gitu, semacam suara kendang. Dan semakin lama suara kendang itu semakin keras, bukan semakin menghilang, tapi semakin keras. Setelah di kelompok ini mungkin karena sudah capek ya, itu mencoba berteriak, "Woi, menang." Dalam bahasa Indonesianya, diam. Dan ketika ditegur itu, disuruh diam itu, suara kendangnya ini bukannya hilang, tapi juga tambah kenceng juga. Jadi tambah kenceng. Dan waktu itu terus karena mungkin udah capek, udah bosan, mereka terus istirahat karena memang sudah kecapean ya. Akhirnya suara kendang itu hilang dan Mas Wanda dan teman-teman ini berhasil sampai di base camp dengan selamat. Artinya
dari kejadian tadi teman-teman bisa disimpulkan bahwa ketika teman-teman kalau melakukan pendakian itu memang harus pertama memang harus berdoa, memohon keselamatan kepada Yang Kuasa, baik itu keselamatan secara secara dari binatang buas atau gangguan gaib lainnya. Tetap semangat, selalu aman di pendakian, dan salam lestari. Aja padha wedi marjuang